Seorang lelaki pengangguran mencari uang ke sana kemari, namun akhirnya dirinya mengambil jalan pintas setelah berkenalan dengan seorang lelaki lagi di sosial media Facebook. Kasus ini terjadi di Jawa Tengah, penuh teka-teki, bahkan sempat mengira korbannya ternyata pelaku yang melakukannya. Seorang laki-laki berusia 24 tahun, Muhammad Jari Agung, berasal dari Kabupaten Tegal, namun pindah ke kota Tegal. Saat itu dirinya mencari kontrakan ke sana kemari, namun tak menemukannya dan menginginkan di daerah tersebut. Sudah berkeliling tak bertemu, akhirnya dirinya pun bertemu seseorang yang baik bernama Riswandi. Riswandi sendiri berusia 50 tahun dan menawarkan untuk tinggal di rumah dokter yang selalu dijaganya, karena kini Riswandi harus menjaga tugas di rumah yang lain. Sesampainya di rumah itu pun akhirnya Agung tinggal di sana dan merawat rumah dokter tersebut untuk sementara. Agung sendiri di kota Tegal sendirian, tak membawa anak istri yang ada di kampung. Agung yang tak ada pekerjaan, dirinya mencoba berjualan dan berkeliling ingin berjualan cilok, namun nampaknya belum menemukan peralatannya dan harus mencari dulu. Saat itu tak ada yang curiga, nampaknya keseharian Agung di rumah tersebut baik-baik saja, berjalan seperti biasanya. Agung pun bahkan kerap senyum kepada tetangga sebelah. Bahkan Agung pun dikenal sebagai lelaki yang soleh, tak pernah ketinggalan sholat di masjid. Namun ada yang berbeda di hari Idul Adha, nampaknya tak melihat Agung. Raswani sendiri ingin bertemu dengan Agung, namun nampak tak ada Agung. Ditelepon tak diangkat, bahkan akhirnya Raswani pun langsung datang ke rumah yang ditinggali oleh Agung. Namun sesampainya di sana Raswani tak menemukan Agung sama sekali, bahkan di luar nampak ada yang aneh karena ada bau busuk tak sedap. Hingga akhirnya Raswani pun bingung dan menobrak pintu. Saat itu bau makin mencium, Raswani pun langsung mencari sumber bau tersebut. Hingga akhirnya ternyata ada sesuatu yang mencurigakan. Di bawah kasur tempat tidur ternyata ada karung yang di dalamnya jasad seseorang. Raswani tak menunggu waktu lama lagi langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Raswani pun mengira jasad tersebut adalah Agung di dalamnya. Polisi yang datang setelah mendapatkan laporan langsung menyelidiki tempat kejadian dan olah TKP. Raswani sendiri memiliki identitas Agung dan langsung diberikan kepada pihak kepolisian. Bahkan menurut tetangga sempat melihat seseorang lelaki yang datang ke rumah tersebut, namun tak melihat lelaki tersebut keluar dan kini tak pernah melihat Agung lagi. Saat ditemukan, korban dengan kondisi wajah dan sidik jari sudah rusak sehingga pada akhirnya saat ditopsi ada lebam di dada yang diduga ada injakan kaki seseorang, hingga akhirnya korban tak bisa bernapas dan dibekap. Namun ternyata ada fakta yang lebih mengejutkan lagi. Setelah melihat CCTV tepat, tampaknya lelaki tersebut bukanlah Agung melainkan Wardana. Wardana sendiri sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Keluarga bahkan tak bisa menemukan Wardana setelah Wardana keluar untuk bertemu dengan temannya. Keluarga sempat mencari Wardana kemana-mana namun tak ada, hingga akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkan kehilangan Wardana kepada pihak kepolisian. Tak hanya bukti dari CCTV melainkan keluarga Wardana pun melakukan tes DNA. Kini pihak kepolisian langsung mencari jari Agung, bukan korban melainkan kini jadi tersangka. Berbekal KTP dan juga keterangan para saksi termasuk Raswani, akhirnya pihak kepolisian setelah bekerja keras menemukan di mana keberadaan Agung. Agung sendiri bersembunyi di salah satu masjid di daerah Tegal. Saat itu pihak kepolisian melakukan pengintaian dengan detektif hingga akhirnya saat tahu kalau itu adalah positif Agung, Agung langsung diamankan. Namun saat diamankan, Agung sendiri sempat melawan hingga akhirnya didor pihak kepolisian dan Agung dilarikan ke rumah sakit. Setelah dimintai keterangan dan diinterogasi pihak kepolisian, ternyata Agung sendiri bukan berasal dari Tegal melainkan pria dari Manado. Menurut Agung, istrinya yang berasal dari Tegal membuat dirinya jadi orang Tegal. Agung sendiri mengaku kalau dirinya memang tak bekerja dan kesulitan mencari uang, namun bingung harus mengirimi kepada orang tua, istri dan anaknya. Tak bisa mengelak lagi, akhirnya Agung pun mengakui kalau dirinya melakukan semuanya kepada Wardana. Agung sendiri mengaku berkenalan dengan Wardana di sosial media Facebook. Saat itu makin akrab setelah berkenalan dan mereka pun akhirnya curhat satu sama lain. Agung sendiri nampaknya tergiur karena Wardana memakai motor dan nampaknya Wardana terlihat seperti orang berada. Memancing Wardana agar ingin kenal lagi dengan Agung, akhirnya Agung pun mengundang Wardana untuk ke rumahnya. Padahal rumah itu bukan rumah Agung, melainkan rumah yang dipinjamkan agar Agung tinggal di sana. Saat di rumah tersebut, Agung pun langsung menawari Wardana minuman dan makan. Tanpa Wardana sadari, di dalam makanan tersebut sudah diracun oleh Agung yang memang di awal berniat buruk kepada Wardana, hanya ingin mengambil harta-harta Wardana.
Wardana sendiri makan tanpa tahu apa-apa. Usai makan tak lama Wardana pingsan. Saat Wardana pingsan langsung dihabisi. Saat Wardana pingsan dirinya langsung dihabisi, ditikam, bahkan beberapa kali dipukul dan diinjak hingga akhirnya tak bernapas. Usai Wardana tak bernapas dimasukkan ke dalam karung, diikat dan disimpan di bawah kasur. Usai melakukan semua aksinya, langsung saja Agung pun kabur dengan membawa semua harta Wardana, motor, handphone, uang, dan juga tabungan Wardana. Agung mengaku dirinya pusing harus mengirim uang kepada keluarganya di Hari Raya Idul Adha. Agung nampaknya mencari jalan pintas dengan menghabisi dan mengucuri harta Wardana. Kini dirinya hanya mengaku bisa menyesal dan akan bertanggung jawab dengan menerima hukuman yang ada. Diamankan langsung diadili dalam persidangan. Agung pun dinyatakan bersalah dan dihukum hukuman seumur hidup. Keluarga Wardana pun mengaku puas dengan hukuman yang ada. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.